Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. And today you are ready to learn English. Kalian semua hari ini siap untuk belajar bahasa Inggris. Dan kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris dengan membahas buku yang berjudul When English Rings a Bell. Kita masih berada di chapter 1, chapter first yang berjudul It's English Time. Kemudian saya review lagi untuk yang chapter first itu ada beberapa topik, yaitu to get attention yang sudah kita bahas, to get attention atau untuk cara, kemudian bagaimana respon untuk mendapatkan dan meminta perhatian, attention, perhatian. Kemudian to check if we are understood, untuk mengecek apakah kita tingkat kepahaman kita tentang suatu hal. Kemudian to show appreciation to other, untuk menunjukkan rasa penghargaan kita kepada orang lain. Kemudian to tell what we or other people think of something, atau untuk memberitahu tentang kita ataupun orang lain yang pikirkan tentang sesuatu hal, atau bisa dibilang memberitahukan opini kita terhadap suatu hal. Jadi di pembahasan kemarin kita sampai di halaman 11 tentang dialog ya. Jadi dialog sampai di halaman 11. Masih ingat? Apakah kalian masih ingat dialognya seperti apa? Kemudian apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Kemudian kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Jadi di halaman selanjutnya ada beberapa tugas, ada beberapa latihan, yaitu yang pertama di sini. We will play the roles of the students and teachers in the conversation to get other people attention. Jadi kalian diminta untuk memainkan peran sebagai siswa dan guru dalam percakapan, dalam judul atau dalam tema untuk mendapatkan perhatian orang lain. Kemudian peraturannya di sini dijelaskan. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, our teacher will ask what the teacher and the students in the conversation on page 4 and 7 say to get other attention. Jadi di aturan pertama tentang role play yang akan dilakukan adalah guru akan meminta atau memberitahu tentang apa yang dilakukan siswa yang berperan sebagai guru dan siswa di dalam percakapan halaman 4 dan 7 dalam tema untuk mendapatkan attention atau perhatian orang lain. Kemudian kita akan mendengarkan pertanyaan dengan secara seksama. We will listen the question carefully. Kemudian untuk yang kedua, we will state what the teacher and students say to get attention. Kemudian kita akan menyatakan ataupun memberitahukan apa yang guru dan siswa katakan untuk mendapatkan perhatian. And finally in groups, dan terakhir di dalam sebuah grup. Jadi siswa yang bermain role play itu akan membuat suatu grup. Will do the same activity, yang akan melakukan aktivitas yang sama. Kemudian we will take turn asking and answering question. Dan kemudian mereka akan saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Baik, itu adalah tugas ataupun role play yang ada di bab ini, di bab yang berjudul to get attention. Kemudian selanjutnya kita langsung ke halaman selanjutnya. Jadi sama, jadi di buku ini banyak sekali latihan tentang role play ya.
banyak sekali latihan tentang role play. Karena dalam bahasa Inggris, in English, we have to practice conversation as much as possible. Jadi kita harus berlatih bercakap-cakap dalam bahasa Inggris sesering mungkin. Maka di buku ini banyak sekali latihan tentang berdialog ataupun bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dalam bentuk role play. Jadi masih sama di sini tentang role play. Dan tema di sini adalah tentang to check if we are understood. Oke, langsung ke percakapan pertama. First conversation. Ada 3 orang siswa. Yang pertama dulu ya. Ada 3 orang siswa, tapi yang bercakap hanya 2. Udin, do you think Edo is angry with me? Udin, do you think Edo is angry with me? Udin, do you think Edo is angry with me? Ya. Apa artinya? Udin, apakah menurutmu Edo marah kepadaku? Apakah Edo marah kepadaku? Angry itu marah. Think itu pikir. Jadi apakah kamu berpikir Edo marah kepadaku? With me, angry with me. Do you think Edo is angry with me? Apakah menurutmu Edo marah kepadaku? Kemudian dijawab, I don't think so. Look, he's smiling. Jadi yang diajak ngomong itu tidak menyetujui tentang apa yang dipikirkan oleh temannya yang sedang bertanya itu. I don't think so. Kalau kita menyetujui apa yang diucapkan atau apa yang ditanyakan oleh orang lain, maka kita bisa menjawab I think so. I think so. Nah, karena dia tidak setuju, maka dia menjawab I don't think so. I don't think so. Menurutku tidak seperti itu, atau aku tidak setuju, atau itu tidak seperti itu. Look, he's smiling. Lihat, dia tersenyum. Jadi Edo ditanyakan apakah Udin ditanya apakah Edo marah dengan dia yang bertanya. Si Udin menjawab, tidak, dia tidak marah, dia tersenyum. I don't think so. Aku tidak setuju pendapatmu. Lihat, dia tersenyum. Kemudian next conversation, next dialog kedua, ada masih antara teman, between friends. Guys, I think Udin will like this notebook. Guys itu panggilan ke teman ataupun teman akrab. Jadi tidak boleh kata-kata guys kita ucapkan kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, itu tidak boleh. Jadi kata guys hanya boleh kita ucapkan kepada teman akrab kita atau teman sebaya kita. Jadi guys, I think Udin will like this notebook. Menurutku Udin akan menyukai buku ini. Atau I think, menurutku Udin akan menyukai buku catatan ini. What? I don't think so. What? I don't think so. I don't think so. Menurutku tidak seperti itu. Sama dengan yang percakapan nomor 1. Jadi I don't think so artinya adalah mengungkapkan rasa ketidaksetujuan. I don't think so. Kalau setuju dia ungkapkan I think so. Jadi I don't think so tidak setuju. I think so artinya adalah setuju. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak menyukai warna yang cerah. Udin doesn't like bright colors.
Udin tidak menyukai warna yang cerah. And then next, let's move to the other page and other next dialogue. Between teacher and her student. Udin, what do you think of your classroom? Udin, what do you think of your classroom? What do you think of your classroom? Bagaimana pendapatmu tentang kelas kita? Udin, bagaimana pendapatmu tentang kelas kita? Kemudian Udin menjawab, it's very dirty, Mom. It's very dirty, Mom. Some people don't care. It's very dirty, itu adalah artinya sangat kotor, Bu. Beberapa orang tidak memperhatikannya atau beberapa orang tidak mempedulikannya. It's very dirty, dirty kotor. Don't care, tidak memperhatikan atau mengabaikan. Jadi, what do you think? Apa pendapatmu? Next, dialogue number 4. Do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. Menurutmu, apakah dia ingat tentang cerita yang harus dia cerita? Menurutmu, apakah dia ingat tentang cerita yang harus dia ceritakan, atau apakah dia ingat? Menurutmu, apakah dia mengingat tentang cerita yang harus dia beritahukan? He hasn't said a word. Dia sama sekali belum mengatakan satu kata pun. Jadi speechless. Jadi ada seorang siswa yang di depan kelas, kemudian dia seharusnya bercerita, tapi dia tidak bisa bercerita. Speechless artinya tidak bisa berkata-kata. I don't think so. Aku tidak setuju pendapatmu. Menurutku tidak seperti itu. I don't think so. I know he didn't prepare well. I don't think so. I know he didn't prepare well. Jadi dia I don't think so, aku tidak setuju. Aku tahu dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi mungkin si siswa yang berada di depan kelas itu tidak berlatih dengan cukup. Maka dia speechless, tidak dapat berkata-kata ketika dia harus bercerita. Next, conversation number 4. Dialogue number 5. I'm sorry. Dialogue number 5. Thank you, Lina. Your story is very interesting. Thank you, Lina. Your story is very interesting. Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. Your story is very interesting. I like it. Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. I like it. Aku sangat menyukainya. Thank you, Mom. Terima kasih, Bu. Jadi si bu guru, the teacher give the appreciation. Jadi guru memberikan apresiasi dengan kata-kata thank you and your story is very interesting. Itu adalah suatu ekspresi dari appreciation atau to show appreciation. Kemudian suatu ungkapan appreciation direspon biasanya menggunakan kata-kata thank you, terima kasih. Next to the dialogue number 6. Hello, excuse me. Hello, excuse me. Jadi hello, excuse me atau hello, excuse me. Hello, excuse me. Jadi excuse me dalam bahasa Inggris itu memiliki makna yang cukup fleksibel, memiliki beberapa macam pengertian. Salah satunya adalah dengan cara bertujuan untuk meminta perhatian orang lain.
meminta perhatian orang lain. Excuse me. Hello, excuse me. Halo, maaf. Maaf. Halo, maaf. Jadi excuse me kalau diartikan secara bahasa adalah maaf, tetapi juga bisa diartikan bisa memiliki tujuan untuk meminta perhatian. Listen everybody, dengarkan semuanya. Jadi setelah itu dengarkan semuanya. Listen everybody, I think you need to read chapter 1 too. Listen everybody, dengarkan semuanya. I think you need to read chapter first too. Menurutku, kalian juga harus membaca bab pertama. Yes sir, yes sir, ya pak, ya pak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika seorang male teacher atau bapak guru, kita memanggilnya sir. Kemudian kalau female teacher, kita panggil mom. Oke. Next, dialog number 7. Benny, what do you think of this picture? Benny, what do you think of this picture? Jadi untuk mengecek ataupun menanyakan pendapat temannya tentang gambar ataupun lukisan. Benny, what do you think of this picture? Benny, apa pendapatmu tentang gambar ini? Atau apa pendapatmu tentang lukisan ini? I think it doesn't look natural. I think it doesn't look natural. Menurutku, lukisan ini tidak alami. Atau menurutku lukisan ini tidak natural. Doesn't, tidak. Doesn't, tidak. Singkatan dari does not. Does not disingkat menjadi doesn't. Kemudian percakapan nomor 8, conversation number 8. What do you think of the story? What do you think of the story? What do you think of the story? Apa pendapatmu tentang cerita ini? Apa pendapatmu tentang cerita ini? It's very interesting, sir. It's very interesting, sir. Itu sangat menarik, Pak. It's very interesting, sir. Itu sangat menarik. Interesting, menarik. Bisa juga diganti dengan kata-kata yang lain. Misalnya, it's very wonderful. It's very great. It's very awesome. Jadi bisa diganti dengan kata-kata sifat yang lain yang menunjukkan perasaan yang luar biasa. Interesting, menarik. Dan kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, ke dialog selanjutnya. Ternyata kita sudah sampai ke bagian latihan role play, ya. Bukan role play, maaf. Jadi we will ask our teacher what he or she thinks about some people and things in the classroom. Jadi kita akan menanyakan kepada guru kita tentang dia ataupun bapak guru ataupun she ataupun ibu guru. Pikirkan tentang beberapa orang dan benda yang ada di ruang kelas. Jadi kita akan berdialog dengan guru ataupun bapak guru atau ibu guru kita tentang beberapa hal atau benda yang ada di ruang kelas. Contohnya di sini ada dialognya. What do you think of our classroom? What do you think of our classroom? What do you think of our classroom? Apa pendapatmu tentang kelas kita, Pak? Apa pendapatmu tentang ruang kelas kita, Pak? I think it is bit dirty, but it is big and tidy. Menurut saya, ruang kelas ini agak kotor. A bit itu agak atau sedikit. A bit dirty, sedikit kotor. But it is big and tidy. Tetapi ruang kelas ini besar dan rapi. Kemudian, what do you think of Sita? What do you think of Sita?
Apa pendapatmu tentang Sita? Apa pendapat Bu Guru tentang Sita? Jadi di sini karena yang diajak berbicara atau diajak dialog adalah Ibu Guru dan Bapak Guru, maka kita artikan apa pendapat Bapak dan apa pendapat Ibu. Apa pendapat Ibu tentang Sita? Bu gurunya menjawab, I think she's smart, but she is bit talkative. Menurut saya, dia pintar, tetapi dia agak cerewet. Talkative itu suka cerita ataupun suka ngobrol, yang bisa diartikan cerewet. I think she's smart, but she is a bit talkative. Menurut saya, dia pintar, tetapi dia agak cerewet. Kemudian ada latihan di bawahnya. We will ask your classmate what they think about some people and things in the classroom. Jadi kalian diminta untuk menanyakan sesuatu hal kepada classmate, kepada your classmate, kepada teman sekelas kalian tentang pendapat tentang seseorang ataupun benda yang ada di ruang kelas. Jadi berfungsi untuk menerapkan beberapa ekspresi yang ada di bab ini, terutama tentang menanyakan pendapat. Ada yang masih ingat ekspresi untuk menanyakan pendapat atau menanyakan opini tentang suatu hal kepada orang lain? Jadi kita bisa gunakan what do you think? Nah, kita bisa gunakan what do you think? Kemudian yang menjawab bisa diawali dengan kata-kata I think. I think. I think. What do you think? Jawab dengan kata-kata I think. Baik, jadi silakan berlatih untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah kita pelajari di video ini. Bisa kalian terapkan dengan teman sekelas kalian, bisa dengan teman bermain kalian untuk belajar meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembahasan lanjutan dari buku bahasa Inggris kelas 8. Kita masih di chapter first yang berjudul It's English Time. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya. Dan don't forget to keep practice and keep studying. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan belajar, karena dengan belajar kita akan menjadi lebih baik dalam berbahasa Inggris. Because by practice we will get better and better every day. So see you again on the next video. See you again on my class of English. Okay, see you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.